Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu untuk belajar prakarya. Bila minggu lalu prakarya kita bahas tentang kerajinan, yaitu tentang keunikan bahan, keragaman muatan nilai, dan aspek rancangan dalam produk kerajinan, maka pertemuan kali ini Ibu akan bahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Mari siapkan bukumu pada kerajinan bahan keras. Sudah? Ya. Di situ ada penjelasan tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ada dua jenis bahan keras. Satu, bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Antara lain kayu, bambu, rotan. Itu termasuk bahan keras alam. Berikutnya, apa sifatnya dari bahan dari kayu? Sifat bahan kayu terdiri dari berbagai jenis. Pasti kalian tidak asing, di sekitarmu banyak kayu yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Contoh, kayu kamper, kayu meranti, kayu jati, kayu kelapa, dan lain-lain. Kayu juga memiliki serat atau urat kayu yang indah. Juga memiliki lingkaran tahun. Ini sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan selain itu, kayu juga tahan lama, dapat dibentuk, tetapi ingat, kayu ini memuai. Maksudnya bagaimana? Apabila udara dingin, udara panas, maka akan mempengaruhi pemuaian kayu. Itu anak-anakku sifat bahan dari kayu. Dan B adalah bahan dari bambu. Sifat bahan dari bambu. A, atau yang pertama, batangnya kuat tetapi mudah lapuk jika terkena air secara terus-menerus. Nanti silahkan kalian mengamati untuk bambu. Perhatikan, bambu itu batangnya kuat, maka sering dibuat untuk penyangga rumah, untuk membuat dinding yang dianyam. Tetapi ingat, dia akan lapuk bila sering kena air. Bambu juga berunggah, selain itu beruas. Hal ini pun juga sudah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya. Amati lagi, bambu mempunyai tekstur yang halus pada bagian depan, pada bagian luarnya bambu bertekstur halus, tetapi dapat dipotong berbentuk sayatan. Dan yang berikutnya adalah C. C, bahan dari rotan. Sifat bahan dari rotan antara lain batangnya kuat,
rotan ini memiliki kas batangnya kuat, maka sering rotan ini dijadikan barang-barang furniture seperti ada kursi, ada meja, dan lain sebagainya. Rotan juga memiliki ruas batang yang samar. Sekali lagi, ini juga sudah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang berikut teksturnya halus. Amati, rotan mempunyai tekstur yang halus. Juga dapat disayat atau digunakan secara utuh. Selain itu, rotan memiliki bentuk yang panjang. Karena apa? Rotan ini pohonnya menjalar. Nanti kamu bisa perhatikan bagaimana pohon kayu, bagaimana pohon bambu, bagaimana pohon rotan. Satu ini untuk rotan berbeda karena rotan tumbuhnya menjalar. Itu anak-anakku bahan keras alam. Pada dasarnya bahan keras alam memiliki sifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Maka sangat baik apabila kamu buat sebagai bahan kerajinan. Ibu lanjutkan pada nomor 2, yaitu bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras. Ibu ulangi, bahan keras buatan adalah bahan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras. Bahan keras buatan bersifat kuat dan tahan lama. Adapun yang termasuk bahan keras alam untuk karya kerajinan, Ibu contohkan antara lain yaitu A. Kaca. Kaca mempunyai sifat transparan atau bening atau tembus pandang. Coba nanti kalian amati, kamu lihat di jendelamu, Ibu pastikan di situ ada kaca. Lihat, kaca itu tembus pandang, bisa dikatakan transparan atau bening. Kaca juga mempunyai permukaan yang licin, tetapi kaca ini dapat dilebur. Maksudnya, ketika dilebur dalam keadaan panas ini, kaca baru bisa dibentuk sebagai bahan dasar kerajinan. Dan yang berikutnya, B. Bahan dari logam. Sifat dari logam ini terdiri dari berbagai warna. Silakan nanti amati, ada logam yang berwarna kuning, ada logam yang berwarna putih, dan sebagainya. Juga ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang berat, ada yang pipih. Tapi ingat, logam ini mudah terkorosi oleh udara. Untuk mencegah agar tidak mudah terkorosi, logam dapat dilapisi dengan krom, emas, kuningan, dan lain-lain. Anak-anakku, dari apa yang telah kita pelajari hari ini tentang bahan alam, tentang bahan buatan,
jenis dan karakteristiknya, maka dapat disimpulkan dengan mengetahui karakteristik dari masing-masing bahan keras alam atau buatan, kita dapat menyesuaikan kebaikan dan kekurangan dalam menciptakan suatu karya kerajinan, sehingga kita dapat selaraskan sesuai karakteristiknya. Dengan demikian, karya kerajinan yang dibuat dapat diciptakan dengan baik. Anak-anakku, sebelum Ibu akhiri, ada 2 tugas yang kalian kerjakan, yang kalian pelajari. Tugas 1, kalian membuat clipping kerajinan dari bahan keras alam boleh, dari bahan keras buatan boleh. Seperti minggu lalu, kalian sudah membuat clipping pengolahan, sekarang membuat clipping kerajinan dari bahan keras alam ataupun bahan keras buatan. Kalian boleh memilih kerajinan dari kayu, boleh, dari rotan, dari bambu, dari tempurung, dari kaca, atau dari logam. Kamu pilih salah satu saja, minimal salah satu. Bagaimana kalau kamu akan membuat lebih? Boleh, minimal 1 clipping, 1 bahan. Dan yang tugas kedua, kalian ulangan minggu depan. Persiapkan mulai sekarang, pelajari bahan-bahan yang sudah Ibu jelaskan khusus untuk kerajinan, yaitu kamu pelajari keunikan bahan, muatan nilai kerajinan, aspek rancangan kerajinan, dan jenis serta karakteristik bahan keras. Itu anak-anakku bahan yang dipergunakan untuk ulangan minggu depan. Anak-anakku, pertemuan pagi ini Ibu cukupkan. Selamat belajar. Terima kasih.